Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Setelah beberapa minggu kita tidak bisa melakukan pertemuan pengajian di masjid karena halangan cuaca dan kegiatan-kegiatan lain. Oleh karena itu, kita mencoba menyampaikan lewat video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Melanjutkan pengajian-pengajian yang sudah lewat, yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang masalah taharah, masalah mandi wajib, wudu, tayamum. Mudah-mudahan itu bisa diingat dan kita sudah bikinkan bukunya itu kemarin. Kemudian juga tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Oleh karena itu kita akan lanjutkan pengajian kita. Untuk hari ini naik sedikit, tingkatnya naik sedikit, karena pada dasarnya setiap manusia itu terdiri dari lahir dan batin. Karena itu syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti menuju kepada lahir dan batin manusia itu sendiri. Nah, yang sudah kita pelajari tentang wudu, tentang taharah kemarin, itu adalah apa yang harus kita lakukan secara zahir. Jadi yang disebut dengan zahir itu adalah seperti apa yang bentuk ditangkap oleh mata, bau apa yang dicium oleh telinga, jadi apa yang didengar oleh telinga, apa yang digacap oleh lidah, apa yang disentuh oleh kulit. Jadi hal-hal yang seperti itu disebut zahir, tentang zahir. Dan itu harus kita pelajari. Hari ini setangkap lebih tinggi, kita naikkan untuk ke selanjutnya ke tahap batin. Kita ulang dulu tentang taharah atau bersuci. Dalam hadis disebutkan bahwasanya tahur nisful iman. Taharah itu separuhnya iman. Juga dalam hadis disebutkan bahwasanya miftahus shalah at-tahur. Ya, seperti itu. Kunci salat adalah taharah. Jadi apakah mungkin taharah itu separuh iman apabila dilakukan cuci muka, kemudian basuh tangan dan kaki? Tentu pasti itu merujuk kepada zahir dan batin, bukan hanya zahirnya saja. Nah, kita hari ini melihat dari sisi batinnya. Dari yang sudah kita pelajari tentang taharah, kita mulai tentang air, kita mulai mengenal tentang air. Untuk taharah, seseorang harus memperhatikan air terlebih dahulu. Syarat air untuk taharah, untuk berwudu adalah mutlak. Al-ma'ul mutlak, air yang mutlak. Jadi air yang mutlak itu air yang tidak terikat bila qayyid, tidak terikat nama air itu dengan apapun. Tidak terikat dengan apapun. Kemudian tahir mutahhir, suci lagi mensucikan. At-tahiru li nafsihi, nah seperti itu, suci terhadap dirinya sendiri. Al-mutahhiru li ghairihi, dan suci untuk yang lain selain dirinya. Jadi ini adalah air yang harus kita perhatikan untuk taharah, untuk bersuci. Air yang mutlak, tidak terikat dengan nama suatu apapun, kemudian suci lagi dapat mensucikan. Itu yang kita perhatikan waktu wudu. Zahirnya yang kita perhatikan adalah air. Nah, kemudian batinnya, ini air ini membawa kepada pemahaman batiniah. Siapa yang zatnya yang mutlak, yang tidak terikat dengan nama apapun, zatnya yang suci, lagi mampu mensucikan. Nah, kita tentu memahami ini tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat air yang mutlak, suci lagi mensucikan, secara zahir mata kita menangkap bentuk air, tapi mata batin kita secara batiniah yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang mensucikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, batin kita. Adapun yang zahir kita lihat adalah air. Maka ketika memandang air, di sana ada pandangan zahir, ada pandangan batin. Jadi tidak hanya melihat air, melihat banyu, tidak. Jadi airnya tetap dilihat, ini air ini mutlak atau tidak, mensucikan atau tidak. Nah, kalau dia hanya melihat air seperti itu, berarti batinnya tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyadari akan sifat air untuk berwudu ini hanya air mutlak suci lagi mensucikan, maka dia dengan sifat itu ingat kepada Allah yang mutlak, tidak terikat oleh apapun, tidak terikat oleh waktu, zaman, materi, dan dia zatnya suci. Dan bukan hanya suci, tapi juga mensucikan batin kita. Ini kesadaran awal untuk melihat air secara zahir dan batin. Nah, karena itu, ini tahap awal ini sangat perlu. Setelah itu, setelah kita mengenal air secara zahir dan batin, jadi setelah mengenal air untuk wudu secara zahir yang kita lihat, dan yang membersihkan batiniah kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian di sana kita berniat untuk menguatkan, kita munculkan niat untuk bersuci, untuk berwudu. Kita ambil yang wajibnya saja. Yang pertama, setelah berniat yang wajib adalah membasuh muka. Jadi yang namanya muka, seperti batasan-batasan yang sudah disepakati, itu ada dari tumbuh rambut ini. Tempat tumbuh rambut ini ya yang normal lah. Bukan tumbuh rambut ini artinya misalnya di sini kita ada rambutnya, ada di sini tidak seperti itu. Ini kan seperti ini botak kan sampai sini ya. Ya ini bukan muka yang ini karena ini enggak ada rambutnya ini. Jadi tempat tumbuh rambut yang normal seperti ini sampai sini, sampai telinga ini telinga kuping ini muka termasuk ini. Nah, ini kanan kiri ini. Kemudian sampai bawah ini termasuk muka. Jadi itu yang wajib kita basuh. Anggota wudu yang zahir yang wajib kita basuh dengan air yang mutlak suci dengan mensucikan tadi. Kita basuh. Itu sudah itu sudah berwudu, membasuh muka. Pada saat yang bersamaan kita menguntukkan batinnya kita. Kalau tadi adalah air untuk membasuh muka, maka batin kita apa yang kita gunakan untuk membasuh wajah batin kita. Kita kenali dulu wajah batin kita itu apa sebenarnya. Muka ini apa sebenarnya? Nah, muka ini adalah gambaran daripada sifat malu, sifat supan. Karena itu kalau orang malu itu dia menunduk, tidak mau mukanya dilihat, menunduk. Atau kalau orang ada di kanannya, dia akan menghadap sana, tidak mau, malu. Atau bisa mau. Artinya ikut masuk muka di sini. Jadi muka ini adalah tempat rasa malu kita. Ada istilah dikatakan hujan, nauzubillah. Anak tuh dasar liwar benar, menapas semua kuitan. Nah itu, menapas semua kuitan maksudnya mau supan, bikin malu. Jadi muka ini tempat andaknya supan ya di sini, di muka ini. Jadi yang kita basuh batin kita itu adalah malu kita ini kita munculkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa malu kita kepada Allah ketika membasuh muka. Banyak hal mungkin selama ini yang membuat kita malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita masing-masing merasakan. Nah, itu dimunculkan rasa malu itu. Jadi membasuh batin kita, wajah batin kita ini dengan perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala saat mengusap muka. Ketika timbul rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mengusap muka, maka wudu zahir kita, wajah kita dan wajah batin kita pun akan terbasuh. Muka kita terbasuh dengan air, wajah batin kita terbasuh dengan sifat malu tadi. Dia dibersihkan dengan sifat malu tadi oleh Allah yang Maha mensucikan. Nah, sampai situ. Kemudian diteruskan membasuh kedua tangan dari tangan sampai dengan siku. Mirfaqaini, dua siku. Jadi ketika berwudu kita mengambil
air, kemudian kita sampaikan ke siku. Setelah itu siku kita turunkan lagi supaya air tadi mengalir melewati jari-jari. Yang kiri juga seperti itu. Jadi dari sini. Atau bisa juga kalau dengan keran biasa seperti ini, keran di airnya ditaruh di siku, tidak apa-apa, langsung ke sini. Tapi kalau dikehendaki seperti ayat itu kan, ilal marafiqi, berarti dari tangan sampai siku, berarti terakhir itu siku. Di sini sampai siku, kemudian diturunkan lagi seperti itu. Sama saja. Yang penting sampai siku. Nah ini kalau wudu batasnya ya minimal sampai siku. Tapi kalau tayamum kan beda. Kalau tayamum itu ditutup tangannya ke tanah, ke debu, kemudian dihembuskan, kemudian debunya bisa cukup sampai lengan saja. Kalau ada halangan untuk siku, minimal tayamum sampai pergelangan tangan, sampai lengan. Ini yang bisa bergerak-gerak ini. Nah, ini yang disucikan secara zahir. Untuk tadi dari termasuk lengan ini, tangan ini, tapi pergelangan tangan, bukan lengan, pergelangan tangan sampai siku. Ini adalah anggota wudu yang zahir kita yang kita basuh. Kemudian tangan yang batin kita itu apa yang harus kita bersihkan saat itu? Ini mengenai tangan. Jadi ini sebagai tanda, sebagai isyarat adalah tangan ini sebagai pertama sandaran. Ini pergelangan tangan. Kemudian siku. Ini biasanya sebagai sandaran untuk manusia itu mencari ketenangan di dalam dirinya. Dia bersandar dengan materi, dengan badannya sendiri untuk mencari ketenangan. Coba kita lihat kalau misalnya orang sedang ada masalah, pasti dia seperti ini. Seperti ini. Ini enak sekali kalau sudah ini, tenang sekali rasanya kalau seperti ini. Nonton atau apa ada masalah. Jadi pergelangan tangan ini menjadi sandaran dan siku ini menjadi sandaran. Apalagi kalau nonton TV di lantai sambil rebahan seperti ini. Itu ada ketenangan di sana. Itu tangan, pergelangan tangan sampai siku. Maknanya adalah sebagai manusia yang ada unsur batiniahnya, kita dibimbing jangan sampai bersandar kepada materi. Tangan ini kan materi. Kita ini materi sifatnya, fisik. Ketenangan kita jangan sampai kita sandarkan kepada zahir, kepada materi, kepada fisik, kepada harta, kepada pekerjaan, kepada badan jasmani, kepada orang lain. Itu semua sifatnya fisik. Jadi ketenangan itu jangan kita sandarkan seperti kita menyandarkan pergelangan tangan dan siku kita yang menjadi tempat sandaran untuk mencari ketenangan diri. Bukan berarti tidak boleh seperti ini. Tidak apa-apa. Hanya saja pelajaran diambil dari situ secara batin, kita tidak boleh bersandar kepada fisik, kepada materi. Nah selama ini, apakah kita sudah bersandar kepada harta, kepada pekerjaan, kepada materi? Pernah tidak kita bersandar, merasa tenang karena ada harta? Sampai situ terus selesai, merasa tenang karena ada materi. Kalau itu pernah kita lakukan dalam batin kita, maka itu harus dibasuh. Kita ingat yang menjadi sandaran kita adalah Allah. Allahus Samad. Allah tempat bersandar. Rasulullah ketika tidur pun ada doa itu. Aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah. Seperti itu. Jadi ketika kita membasuh tangan sampai siku, maka di sana ada kesadaran batin yang muncul. Selama ini kita telah bersandar kepada materi, maka kita basuh kotoran itu atau hadas itu dengan perasaan apa? Tawakal. Kita berusaha bekerja mencari materi wajib, tapi hasilnya itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membasuh tangan ini adalah dibasuh batin kita dengan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau muka tadi dibasuh dengan sifat malu, kalau tangan dibasuh dengan sifat tawakal. Apalagi kita bekerja seharian di sawah, di kebun, kita sholat
indah sekali. Ya Allah, tadi aku sudah bekerja, aku pasrahkan hasilnya kepadamu. Nah, itu tawakal ketika membasuh tangan waktu wudhu. Itu pertama. Yang kedua, tangan ini melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Orang kalau mau melihat kuat, nah seperti ini. Nah, ini kuat, ototnya ini. Ini lambang kekuatan ini. Dan tangannya digenggam seperti ini. Nah, ini apa? Maknanya seperti apa? Ini menggenggam. Nah, ini materinya kuat, tangannya menggenggam. Tidak ada binaraga itu. Nah, tidak ada tangan seperti ini. Ini melambangkan kekuasaan, kekuatan. Orang yang merasa dirinya kuasa, kuat. Tangan ini kan lambang kekuasaan. Dia menggenggam kekuatan-kekuasaan dirinya. Ini menggenggam. Dimasukkan ke dalam hati maksudnya, digenggam. Artinya dia merasa dia yang kuat. Dia merasa dia yang mampu, dia yang bisa. Sehingga kekuatan, kemampuan, kebisaan digenggam erat. Milikku, milikku. Digenggam. Karena itulah waktu membasuh tangan tadi, genggaman ini dilepas. Lepas semua ego. Lepas semua perasaan merasa kuat, merasa hebat. Dilepas ketika membasuh tangan. Sampai siku dan airnya dilepas. Maka dosa-dosa itu keluar lewat jari-jari kuku. Dosa-dosa keluar lewat jari-jari kuku. Dilepas. Ini untuk tangan. Kemudian selanjutnya yang wajib dicuci adalah ini ada kalimatnya wamsahu biru'usikum. Ini artinya tidak dicuci. Tidak, kalimatnya tidak tidak ru'usakum tapi ru'usikum. Ini berarti disapu saja. Tidak artinya ambil banyak bubui ya, cukup disapu. Jadi kita dalam praktek wudunya kita ambil air, kemudian air itu boleh kita percikan dan ada sisa basah di tangan, kemudian kita sapu. Jadi menyapu kepala, ya kepala mazhab Imam Syafi'i boleh di sini, boleh di sini. Itu juga namanya kepala, boleh juga semua boleh. Jadi artinya kepala itu dari sini, ya dari sini kepala itu sampai belakang sini itu masih kepala. Asal jangan telinga. Nah, ini meskipun telinga ini di kepala, tapi dia berdiri sendiri, jadi bukan kepala. Artinya di sini boleh seperti itu. Jadi ini mengusap anggota wudhu yang zahir, yang wajib secara zahir. Jadi membasuh yang batin, membasuh kepala yang batin, pada saat kita mengusap kepala ini kita mengenali dulu apa yang namanya kepala ini. Kepala ini ada analoginya, ada kepala ini kan atas, ada atasan kepala ini. Kemudian di atasan itu ada sifat kepemimpinan. Kepala, pemimpin. Siapa pemimpin di sana? Berarti siapa kepala di sana? Siapa atasan di sana? Ini kepala, ini sifat kepala seperti itu. Dan biasanya karena kepala ini letaknya di atas, maka seseorang itu bisa timbul dalam batinnya merasa di atas yang lain. Saya sebut kemarin di dalam buku Wudhu Sebagian dari Iman itu besar kepala. Dia merasa di atas dari yang lain. Ketika itu timbul merasa di atas dari yang lain dan itu berhenti sampai di situ, maka itulah yang menjadi kotoran batin. Egonya muncul di situ. Itu yang harus dicuci, batin seperti itu harus dihilangkan. Dibasuh dengan apa? Ditusuk. Kepalanya ditusuk, diingat-ingat bahwasanya kepala kita yang di atas ini masih ada lagi yang di atas. Al-Qahar. Al-Qahar yang maha perkasa yang di atas kita ini. Jadi yang dimunculkan adalah rasa tawadhu, rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau air untuk membersihkan kepala kita, anggota wudhu, maka untuk membersihkan kepala batin kita, rasa kepemimpinan kita, rasa atasan kita, rasa ketinggian kita basuh dengan sifat tawadhu, rendah diri. Jadi diingat-ingat, oh kepala masih ada lagi yang di atas ikam. Itu Allah SWT masih ada. Itu kan nanti kalau sholat kepala yang di atas ini kan ke bawah tempatnya, ke tempat yang paling bawah di telapak kaki. Makanya itu tidak akan didapat. Karena kata Rasulullah, miftahus sholat at-tuhur. Rasa tawadhu di dalam sujud itu tidak akan dapat nanti, terkunci masih
sifat kepala batinnya dengan rasa tawadhu. Jadi muka tadi dengan sifat malu, tangan dengan sifat tawakal, kepala dengan sifat tawadhu. Kalau itu dilakukan dengan berbarengan, ya sebenarnya mau tidak mau dengan berbarengan. Karena manusia itu terdiri dari zahir dan batin itu tadi. Terakhir, yang diwajibkan adalah membasuh kedua kaki. Kedua kaki, ini dari kaki sampai dengan kedua mata kaki. Jadi yang dibasuh itu cukup atasnya saja, yang untuk mengalirkan air. Tidak usah sampai berwudu itu membasuh telapak kaki. Ya, ini ada rahasianya kenapa sampai tidak telapak kaki. Atasnya saja dibasuh. Padahal kan yang kotor bawahnya sebenarnya. Kalau menurut akal-akal ya kalau berwudu itu yang digosok bawahnya. Tapi kan tidak, yang digosok kan atasnya. Jadi air kita alirkan ke kaki kita sampai mata kaki. Ini minimal, sampai atas juga boleh. Ini untuk wudu yang zahir dan harus rata. Ini disiram, artinya dimandikan, bukan diusap, dimandikan saja. Nah, itu wudu yang zahir. Pada saat bersamaan kita mewudukan kaki yang batin kita. Nah, karena itu harus mengenal kaki zahir batin. Apa ini kaki? Secara zahir ya ini kaki. Secara batin kaki ini coba kita lihat di bawah ini adalah tempat penghinaan di telapak kaki kita. Kita pada melihat sesuatu yang terhormat tergeletak di lantai, maka mata menangkap benda itu ya seperti tidak terlalu rendah lah. Tapi kalau sudah yang benda di lantai tadi seperti buku misalnya, buku pelajaran diinjak oleh telapak kaki, maka perasaannya pasti fenomena ataupun perasaan yang muncul itu emosinya merasa buku itu adalah barang yang hina. Nah, seperti itu. Karena penghinaan ada di telapak kaki ini tempatnya, penghinaan. Seperti itu. Juga pengrendahan bahasanya juga di kaki ini. Jadi sifat batin dari kaki ini adalah rasa perendahan, rasa penghinaan. Kalau kita pernah merendahkan orang lain, merasa kita lebih baik daripada dia karena kita lebih kaya, dia miskin, nah, lalu rasanya kita merendahkan orang. Rasanya seperti di bawah telapak kaki kita. Kalau ada rasa seperti itu yang harus dibersihkan. Kemudian lagi kita mungkin merasa marah kepada orang mungkin, dan orang yang kita marahi ini derajatnya kita anggap lebih rendah daripada dia, sehingga kita merasa powernya lebih kuat. Pasti kaki ini rasanya ini menginjak-injak. Nah itu, makanya kaki ini tempat penghinaan semacam itu. Ini sifat batin kaki. Maka seperti itu harus dihilangkan, harus dicuci, harus diwudukan ya. Bagaimana mewudukannya dengan apa? Kalau kaki tadi dengan air, tapi kalau sifat merendahkan orang lain, itu diwudukan dengan taubat, sifat penyesalan. Taubat itu artinya kembali, karena jalan ya hidup ini adalah perjalanan rohani. Kaki ini untuk berjalan. Kita tidak tahu kaki zahir kita kemana tujuannya, lupa kita kepada Allah. Padahal tujuan perjalanan hidup kita di dunia untuk kembali. Jadi untuk kembali itu disebut taubat. Kita mengingat bahwasanya taubat istighfar kita terhadap sifat-sifat keburukan kita, sifat-sifat ego kita, nafsu kita, ada perasaan merendahkan orang lain. Seperti itu. Bersedekah, kita merasa lebih baik daripada orang yang kita sedekahkan. Itu sifat perendahan, itu harus dihilangkan. Maka menghilangkan itu tadi dengan membasuh kaki, dipusut saja bagian atasnya, Artinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita masih panjang. Jangan merendahkan orang lain, dipusut kaki kita. Ada penyesalan di sana, ada pengembalian, ada taubat. Jadi kesimpulannya, secara zahir untuk yang wajib, anggota yang wajib atau rukun yang wajib, yang dibasuh muka, ini batinnya adalah dengan sifat malu.
Kemudian kedua tangan ini batinnya dengan sikap tawakal. Kemudian kepala ini sifatnya dengan tawadhu. Kemudian kedua kaki ini sifatnya dengan taubat. Jadi empat zahir dan batin itu harus berkolaborasi di dalam diri seseorang setiap ingin melaksanakan ibadah taharah. Kalau seperti itu kan masuk akal yang dikatakan Rasulullah, taharah separuhnya iman, kan wajar kalau seperti itu. Kalau cuma basuh muka itu ya tipu masanya apa itu separuh iman, kan tidak mungkin. Itu yang dikehendaki oleh Islam. Seperti itu dilaksanakan seperti itu. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan seperti apa wudhu yang batal secara zahir, itu sudah kita pelajari, dan yang batal secara batin. Insya Allah di kesempatan lain mungkin bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, hanya menyampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa la haula wa la quwwata illa billahil azim.